Setelah saya mengalami metanoia beberapa tahun yang lalu, saya pernah cerita kepada seorang teman yang juga cukup senior di dalam pelayanan. Setelah saya cerita beberapa saat, respon pertama dia adalah, dia bilang seperti ini, "Oke, bagus. Kamu memandang kekristenan ini dari sisi Tuhan, kamu memandang dari fokus kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap punya personal responsibility, tanggung jawab pribadi." Dan kemudian teman saya mengutip Lukas 15. Karena dikatakan anak yang hilang itu menyadari akan keadaannya dan kemudian pergi kembali ke rumah bapa. Nah, respon saya kepada teman saya adalah, saya bilang, "Oke bro, tapi cerita ini bukanlah cerita tentang sang anak. Bahkan judulnya saja sudah salah. Kita sering menyebutnya perumpamaan anak yang hilang. Sebenarnya cerita ini bukan tentang anak, tapi cerita ini tentang ayah, bapa." Baca di Lukas 15 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus berkata, ada seorang mempunyai dua anak. Ada seorang, berarti yang diceritakan adalah sang bapa yang mempunyai dua anak. Cerita ini adalah cerita Yesus kepada orang-orang Farisi yang sedang bertanya kepada dia. Dia sedang menceritakan kasih bapanya. Nah, memang betul si anak ini setelah menyadari keadaannya sangat terpuruk, harta semua habis, dan dia harus bekerja di tempat peternakan babi. Dia menyadari keadaan dan kembali. Tapi saya ingin saudara, para sobatku mengerti bahwa apa yang menyebabkan anak ini bisa berpikir, boleh berpikir bahwa dia kembali, karena sebelumnya sudah ada kasih bapa. Dia sadar betul bahwa bapanya mengasihi dia. Memang dia kemudian menurunkan standar, dia ingin berkata kepada bapanya, "Jadikan aku hambamu saja." Maka kemudian dia pergi. Jadi, yang paling penting di sini bukan tanggung jawab si anak, tetapi kasih bapa yang sudah ada sebelum muncul tanggung jawab anak. Bahkan kalau kita bahas lebih dalam, dia kembali itu bukan karena pertobatan sebenarnya, tetapi karena masalah perut, karena lapar, karena kepepet. Nah, apa yang terjadi setelah waktu dia kembali? Dikatakan oleh Alkitab, bapanya telah melihat dia dari kejauhan. Bapanya bahkan kemudian berlari menghampiri dia dan memeluk dia dan memberikan dia 7 hal, mulai dari sandal, cincin, dan lain sebagainya. Di mana titik pertobatan anak ini? Dia sudah melatih satu pidato kepada bapanya. Ada 4 kalimat saya perhatikan. Tapi dia hanya bisa mengucapkannya 3 kalimat saja. Bapaknya tidak mengizinkan dia mengucapkan kalimat yang terakhir, "Jadikan aku hambamu." Karena bapaknya ingin mengatakan, "Nak, kamu tetap anakku." Bapa menyambut dia, Bapa mengasihi dia, Bapa memberi kepada dia. Nah, saya percaya titik pertobatan anak ini bukan pada saat dia kembali dari tempat babi, tapi pada saat dia ada di pelukan Bapa. Kita melalui cerita ini bisa menyadari bahwa kasih Bapa sudah ada sebelum kita sadar akan kondisi kita, sebelum kita sadar akan bahkan dosa-dosa kita. Semua hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, kepada Tuhan, hanya menghasilkan seperti apa yang dikatakan di cerita itu. Dia sampai kejauhan saja, hanya sampai kejauhan. Tetap harus Bapa yang datang menghampiri. Pertobatan sejati terjadi pada saat kita menyadari betapa salahnya kita, betapa dosanya kita, tetapi Bapa tetap mengasihi kita. Mari bermetanoia. Jangan berpikir Tuhan membuang engkau, menghukum engkau. Go metanoia, go rethinking today.